Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan melalui video ini pembelajaran mata kuliah pneumatik hidrolik. Perkenalkanlah, nama saya Agus Ponco Putro. Saya sebagai pengajar di program studi Mekatronika Politeknik Astra. Kali ini saya akan mengajar mata kuliah pneumatik dan hidrolik untuk program studi Mekatronika. Sebelumnya mungkin di antara kalian ada yang belum tahu apa sih itu pneumatik dan hidrolik. Walaupun ada beberapa masyarakat sudah bisa melihat bahwa hidrolik itu adalah yang naik turun. Nah, boleh ya. Tapi sebetulnya ada perbedaan antara pneumatik dan hidrolik ya. Nah, kita akan mulai saja. Yang pertama adalah sebelum kita membahas tentang pneumatik hidrolik, mungkin cakupan yang akan kami sampaikan kepada kalian, yaitu apa saja sih yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Kita masuk materi praktek pneumatik hidrolik untuk program Mekatronika adalah yang pertama mungkin kita akan membahas pengetahuan dasar pneumatik, dimana ya mungkin dari kalian ada yang sudah pernah belajar tapi mungkin rata-rata belum ya, karena apalagi yang mereka dari SMA ya, SMK aja mungkin prodi-prodi tertentu. Jadi saya akan memberikan materi ini dari mulai nol ya, dari mulai dasar pneumatik. Nah, setelah kita belajar dasar pneumatik, nanti kita belajar tentang rangkaian pure pneumatik ya. Apa sih rangkaian pure pneumatik? Pure pneumatik adalah rangkaian pneumatik yang sistem gerakannya adalah tanpa menggunakan kontrol kelistrikan. Jadi bergeraknya itu asal ada pressure, dia akan jalan. Ya, hanya permainan katupnya saja yang kita atur. Nah, setelah kalian sudah mempelajari pure pneumatik, kita masuk materi berikutnya adalah elektropneumatik. Prinsipnya sama dengan pneumatik. Kalau tadi adalah permainan katup dengan menggunakan pressure, nah ketika elektropneumatik kita sistem kontrolnya dengan menggunakan sistem kelistrikan ya. Berarti kita nanti akan mempelajari tentang power supply, mempelajari tentang relay, mempelajari tentang macam-macam switch, saklar, push button, sensor dan lain sebagainya. Termasuk dalamnya nanti ada timer on delay, off delay yang berhubungan dengan sistem kontrol kelistrikan. Nah, nanti setelah kita belajar elektropneumatik, nah kita sudah mulai apa sih pneumatik, penggunaannya untuk apa. Maka nanti materi berikutnya adalah kita akan belajar tentang perancangan mesin yang berbasis pneumatik. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian naik pintu busway itu membuka menutup pintu busway, nah itu adalah pneumatik ya. Dan mungkin tidak sederhana itu, hanya buka tutup mungkin gampang, tetapi nanti akan dilengkapi dengan buzzer, dilengkapi dengan timer supaya safety-nya itu terjaga. Nah, ini nanti kita akan ajarkan. Jadi bukan hanya buka tutup, kalau buka tutup hanya on off saja ya. Atau mungkin sistem pneumatik yang ada di industri ya, sistem packaging, manufaktur dan sebagainya, nanti itu juga ada ya, tapi mungkin kita skupnya kecil dulu, nanti baru kita dikembangkan. Nah, nanti termasuk diantaranya nanti ada tugas kelompok yang kalian harus berinovasi, bagaimana merancang suatu alat yang berbasis pneumatik, apa saja boleh. Mau pengalaman pribadi, contohnya mungkin saya akan membuat jemuran otomatis dengan menggunakan pneumatik, boleh. Atau yang sifatnya unit usaha kecil masyarakat, saya mau bikin mesin pencetak batako pakai pneumatik, boleh ya. Atau mungkin yang sifatnya industrial, mesin packaging, mesin filling, atau mesin sortir barang, nah silakan ya. Nanti teknisnya nanti akan kami jelaskan lebih lanjut untuk penugasan. Dan ini nanti yang akan kami nilai adalah inovasi kalian, kemudian bagaimana penerapannya. Nanti akan saya lihat dari presentasinya ya. Oke, jadi nanti untuk materi pneumatik nanti ujungnya adalah Anda merancang sebuah mesin, dan itu nanti dipresentasikan.
Nah, setelah kita belajar pneumatik, nanti kita akan belajar hidrolik. Sebetulnya pneumatik dengan hidrolik itu ada kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah sistem belajar permainan katup, logikanya sama. Hanya yang membedakan adalah fluidanya. Kalau pneumatik fluidanya menggunakan angin, kalau hidrolik fluidanya menggunakan minyak atau asal kata dari hidro. Nah, tentunya penggunaannya juga agak berbeda. Ya, kalau pneumatik itu lebih banyak digunakan dengan sistem otomasi yang menggunakan pressure rendah atau mungkin kecepatan yang kalau di dalam uh, pabrik itu ya tenaganya nggak terlalu butuh besar-besar. Tapi kalau alat berat ya nggak boleh pakai pneumatik, berbahaya ya, karena pneumatik itu tidak stabil. Nah, kita nanti akan belajar dari mulai dasarnya dulu sampai pada lanjutnya adalah kendali hidrolik dengan tuas. Nanti kita akan mencoba membuat rangkaian kendali yang pakai tuas ya. Bagaimana maju mundur, bagaimana kita memanfaatkan jenis-jenis katup. Nah, selanjutnya nanti kita akan bikin rangkaian bagaimana mengendalikan hidrolik dengan double speed atau dua kecepatan. Nah, nanti bagaimana rangkaiannya, logikanya bagaimana, dan nanti bagaimana penerapannya. Oke. Yang selanjutnya nanti berakhir pada bagaimana merancang sebuah mesin hidrolik, ya, perancangannya saja, ya. Dan ini adalah bagian dari tugas-tugas yang nanti akan kami sampaikan, ya. Nah, selama belajar pneumatik hidrolik ada beberapa hal yang perlu dicatat karena ini juga menyangkut pembelajaran, jadi ada nanti penilaian. Penilaian yang pertama adalah nanti setiap kali rangkaian nanti akan kami berikan contoh sekaligus latihan dan nanti saya akan berikan job. Dan job-job itu nanti akan kita bagi masing-masing individu. Jadi Anda boleh diskusi ya, tetapi bukan berarti dibuatkan ya. Diskusi boleh, jadi nanti jobnya mungkin beda, satu tiap individu gambar apa jobnya berbeda karena nanti sekuensialnya kita bolak-balik sedemikian rupa ya. Habis nanti kita dibantu dengan FleetSim. FleetSim itu salah satu software dari produk Vesto. Kita latihan dulu dengan software, kalau mau sudah jalan baru kita terapkan di alat yang kita miliki ya, stand apa namanya tuh, mesin untuk latihan ya, latihan pneumatik. Jadi nanti kita pasang gimana gerakannya, apakah sesuai dengan yang ada di laptop atau tidak. Yang kedua itu nanti yang pertama adalah nilai harian, kemudian ada nanti nilai presentasi. Jadi seperti perancangan mesin dan perancangan hidrolik itu nanti setelah Anda merancang kemudian Anda presentasikan ya di hadapan para pengajar pneumatik ya. Kemudian juga yang terakhir adalah ada tugas merancang secara global, artinya perancangan itu dari mulai ide sampai partnya apa saja, tapi itu nanti di akhir perkuliahan dan itu poinnya akan cukup besar. Nah itu, jadi kita lebih banyak praktikum, kemudian mencoba, kemudian mempresentasikan, kemudian juga nanti tugas terakhirnya nanti ada presentasi tugas perancangan yang sifatnya global, termasuk nanti build of materialnya apa saja, berapa kira-kira ya. Jadi benar-benar perancangan walaupun itu sebatas perancangan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah kita belajar tentang pneumatik. Apa sih pneumatik? Nah, mungkin bagi kalian yang sudah tahu, oh itu yang di pintu busway ya. Tapi sebetulnya kalau kita dari sisi bahasa, kita belajar pneumatik dari asalnya dari bahasa Yunani ya. Ada yang mengatakan dari kata pneumatikos. Ada juga yang namanya pneuma ya. Pneuma itu artinya nafas. Sistem pneumatik adalah sistem yang digerakkan dengan menggunakan tekanan udara ya. Nah, ini banyak dijumpai di industri. Kalau Anda masuk ke pabrik manufaktur ya, untuk packaging, untuk filling, untuk sortir dan lain sebagainya, banyak menggunakan sistem pneumatik. Nah, kita langsung saja, apa sih bagian-bagian penting pneumatik? Nah, secara umum pneumatik itu ada karena ini sumbernya udara ya. Jadi ini ada saya melihat di slide. Yang pertama adalah karena
pneumatik itu menggunakan tekanan udara, maka komponen paling utama adalah kompresor, ya, kompresor udara, ya. Nah, setelah kompresor udara dia akan mengeluarkan pressure, nanti akan masuk yang namanya air service unit atau unit pelayanan udara. Nah, ini bagian dari pelayanan udara, ya. Ada mainline air filter, ada air filter, ada pressure reduction valve, ada air lubricator. Ini secara umum, ya. Tetapi sebetulnya kalau kami di industri biasanya tidak sebanyak seperti ini, karena ada beberapa yang di Indonesia tidak digunakan, yaitu biasanya refrigerated air dryer. Ini untuk pengeringan. Ini biasanya kalau sistem pneumatik yang ada di Eropa, di mana ada musim dingin, nah di situ perlu ada pemanasan. Kalau di Indonesia daerah tropis saya kira nggak perlu, ya. Jadi ada beberapa. Tapi intinya di dalam air service unit itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah gate. Gate itu saklar untuk membuka dan menutup, ya. Jadi kalau lagi masang selang ya jangan dibuka, karena apa? Nanti bisa nyabet-nyabet. Nah, setelah gate biasanya nanti ada lagi pressure regulator. Pressure regulator itu yang nanti akan mengatur berapa pressure yang akan digunakan, ya. Sebetulnya untuk angkat apa sih, atau untuk dorong apa sih? Kalau dorongnya 1 kilo, apakah perlu 2 bar, 3 bar, ya? Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai butuhnya cuma 2 bar dikasih 6 bar jebol. Atau sebaliknya, butuhnya 6 bar dikasih 2 bar, nggak ngangkat. Nah, itu nanti diatur di namanya pressure regulator. Nanti ada itu bagian di air service unit. Setelah itu nanti ada namanya alat ukurnya, namanya manometer. Di situ nanti akan menunjukkan, saya mau setting ke 2 bar. Saya tinggal setting aja, putar aja di itunya, di pressure regulatornya. Kemudian nanti ada namanya filter. Filter itu sesuai dengan sifatnya, filter itu adalah menyaring. Apa yang disaring? Udara yang dari kompresor itu disaring. Jangan sampai ada debu yang masuk ke dalam sistem. Karena apa? Debu yang masuk dalam sistem itu nanti akan pada saat di silinder itu akan bergesekan, maka di situ akan terjadi celah, atau ada gesekan itu akan menjadikan lubang. Nah, ketika ada lubang, maka ketika dikasih pressure tinggi, maka angin itu akan keluar. Kalau orang Jawa bilangnya brobos, ya, anginnya keluar, sehingga akan mengurangi force atau gayanya, ya. Semakin banyak lubangnya, ya semakin tenaganya semakin kecil, dan itu merupakan losses, ya, karena anginnya terbuang, tidak menjadikan tenaga, melainkan menjadikan bocor. Selanjutnya ada lagi di dalam air service unit atau unit pelayanan udara adalah dehidrator. Mungkin asal kata dari dehidrasi. Kalau orang dehidrasi itu orang yang kekurangan cairan, ya. Tapi dehidrator dalam sistem air service unit adalah alat untuk membuang kelembaban. Jadi kalau udara yang lembab yang bercampur air, itu pada saat dibuka itu harus dibuang. Jangan sampai air itu masuk dalam sistem, karena bisa menjadikan karat atau menjadikan valve-nya rusak. Nah, itu, ya, jadi perlu. Nah, setelah Anda belajar tentang air service unit, nanti kita tunjukkan di lapangannya. Nah, nanti kita mempelajari tentang valve. Nah, valve-valve yang ada di dalam pneumatik banyak, ya. Ada valve 3/2, ada 2/2, ada 5/2, 4/2, dan ada 5/3 dan sebagainya. Ya, nanti akan kami tunjukkan apa sih valve, terus bagaimana penggunaannya, ya. Kita secara umum dulu. Nah, setelah valve baru nanti ujungnya di sini akan menggerakkan namanya aktuator. Aktuator itu kalau dalam pneumatik itu ada 2 jenis, yaitu ada bentuknya silinder, berarti nanti kalau aktuator silinder bentuknya maju mundur, ya, des gitu, ya. Tapi ada juga aktuator yang bersifat bergerakannya rotari, berputar. Atau orang mengatakan motor angin atau wind motor, ya, wind motor. Nah, ini juga bagian dari aktuator. Jadi untuk menggerakkan putar kanan, putar kiri dan sebagainya dengan menggunakan teknologi pneumatik. Nah, biasanya sebelum ini untuk pengaturan di sini ada namanya speed control valve, ya.
bentuknya seperti throttle. Saya pengen gerakannya nggak usah cepat-cepat, dilambatin dan lain sebagainya, nanti kita diatur. Nah ini nanti masing-masing komponen ini nanti kita praktekkan ya. Namun sebelum dipraktek biasanya kita mencoba untuk menggunakan simulasi ya, simulasi software dulu biar nanti pemahamannya masuk, logikanya masuk, baru kita praktekkan. Karena kalau langsung dipraktekkan biasanya banyak kendala. Yang pertama logikanya belum masuk, akhirnya masangnya salah. Yang kedua perlu terampil, karena pada saat masang valve ya, masang selang, kadang-kadang kalau hanya sekedar nempel anginnya nggak keluar. Nah itu juga perlu terampil ya. Jadi kalau dalam pneumatik itu ya logikanya masuk, keterampilannya harus ada. Yang kedua logikanya juga bekerja ya. Nah itu kalau tiga-tiganya sudah oke, ya insya Allah gampang ya. Oke, kita lanjut saja. Nah ini adalah gambaran dari kompresor ya secara umum ya. Kompresornya bebas, boleh kompresor tukang tambal ban, boleh ya. Nah, yang penting pressernya ada. Nah ini yang saya tunjukkan di sini adalah ini air service unit atau unit pelayanan udara yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama di sini ada gate ya, gate untuk membuka dan menutup, ini gate ya. Kemudian di sini ini namanya pressure regulator untuk mengatur berapa sih tekanan yang akan kita inginkan. Nah ini nanti ini namanya manometer nih. Jadi ketika ini diputar maka di sini akan menunjukkan berapa bar ya. Nah ini filter, ini filter ya, filter, dan ini yang tadi saya katakan dehydrator ya. Nah kemudian nanti akan keluar berarti angin yang sudah keluar dari air service unit adalah angin yang memiliki tekanan tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan, angin yang bebas dari debu, dan angin yang bebas dari kelembaban. Intinya itu ya. Oke. Nah ini kalau kita melihat dari sisi fisik jenis-jenis valve ya. Nah ada jenisnya valve 4/2, 3/2. Nah termasuk sistem pengendaliannya ada dalam bentuk push bottom, ada bentuk roll, ada bentuk limit switch dan lain sebagainya. Nanti kita praktekkan bersama. Ini gambar secara fisiknya. Nah ini selain valve ada yang namanya aktuator yang tadi saya katakan. Aktuator itu jenisnya silinder. Ini kalau saya kasih pressure dia akan maju. Nah nanti silinder itu nanti di breakdown itu ada namanya silinder single acting, double ended dan lain sebagainya ya. Cuma yang banyak digunakan ya single acting sama double acting atau kerja ganda dan kerja tunggal ya. Mungkin nanti bisa lihat di sini ada yang namanya rotary nih ya. Rotary itu motor pneumatik atau orang ada yang bilang wind motor ya. Nah itu jadi kalau saya kasih pressure dari sisi ini dia akan putar kanan, kalau saya kasih pressure dari sini dia akan putar kiri ya. Ada juga yang sifatnya kayak gate rod, jadi dua silinder yang bekerja secara bersamaan atau mungkin 2-3 silinder dan sebagainya ya. Ini biasanya untuk nahan tertentu ya. Ada juga yang sifatnya gripper. Nah gripper mungkin ini ketutup ya. Gripper itu kalau dalam robot itu untuk mencatat itu ya. Nah itu untuk mencekam itu ada juga pneumatik ya, namanya gripper. Dan masih banyak lagi jenis-jenis aktuator ya. Oke. Nah, kalau ini kan saya lihat ini adalah salah satu aplikasi di mana di sini ada valve, di sini ada aktuator. Kalau ini jenisnya jenis 5/2 ya. 5/2 push bottom. Kalau kita pressure maka anginnya akan masuk sini, dia akan dorong, maka angin yang didorong ini akan keluar ke lubang keluar. Makanya di sini nanti di dalam mengetahui tentang valve di sini ada artinya ya. Makanya nanti kita mempelajari tentang valve. Saya ambil contoh ini, valve 5/2. Artinya apa? Ada 5 lubang 2 bagian. Nah, lubangnya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. 2 bagian nanti ketahuannya bagian 1 dan bagian yang 2. Tapi nanti akan lebih jelas nanti di slide berikutnya. Oke ya. Ini salah satu contoh yang sederhana. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk gaya pressure. Nanti kalau hitungannya nanti akan kita ada rumus-rumusnya ya. Sementara saya akan menjelaskan dari sistem dulu ya. Kalau kita bicara rumus nanti kita ada rumus gaya. Oke. Nah ini adalah jenis-jenis aktuator ya. Ada yang single acting, double ending. Nah ini single acting nih, perhatikan. Ini atau kerja tunggal. Kalau ini saya kasih pressure dia akan naik. Kalau tidak ada pressure, nah ini ada celah lubang dia akan turun.
atau ada double double single double acting, sorry, double acting ada kerja ganda. Kalau saya kasih dorong sini dia akan maju, kasih dorong sini dia akan mundur. Jadi untuk dorongnya ada dua bagian, dorong untuk maju dan ada dorong untuk mundur. Ya, ada double ended atau ada juga yang namanya single acting ini ya pakai spring. Jadi yang single acting itu kadang-kadang ada yang mundurnya karena beban, ada yang mundurnya tuh karena nanti dikasih per, ya mundurnya per. Ya. Ini adalah jenis-jenis aktuator penggerak dalam bentuk silinder ya. Nah, kita masuk kepada valve yang tadi saya katakan. Apa saja sih valve yang ada di dalam pneumatik? Nah, kalau kita melihat di sini nih, ini ada valve 2/2 ya. Ada valve 3/2. Ini sama-sama 3/2. Ada valve 4/2, ada valve 5/2 dan ada valve 5/3. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya Anda perhatikan. 2/2 adalah ada dua lubang nih, lubang 1 dan lubang 2. Ini juga lubang 1 dan lubang 2. Dua bagian atau dua kamar. Jadi kalau saya kasih pressure, dia masuk lubang 1 akan keluar masuk lubang 2. Kalau bagian ini tak dorong, maka angin akan masuk tidak masuk ini, tapi akan menutup di sini. Maka dia nanti bagian ini nanti akan bergerak-gerak. Ya. Nah, demikian juga 3/2. Kenapa dikatakan 3/2? Karena ada 3 lubang, 2 kotak, 2 bagian. Satu lubang 1, lubang 2, lubang 3. Nah, ini dua bagian, bagian 1 dan bagian 2. Nah, ini 3/2 juga nanti ada yang sifatnya normally close dan ada normally open ya. Nah, nanti saya sebutin kenapa sih dikatakan normally open. Nah, kalau dalam push bottom itu kalau normally open itu dalam artinya dalam keadaan normal itu membuka, ada dalam keadaan normal menutup. Nah, nanti contohnya nanti akan saya sampaikan di dalam rangkaian ya. Kita kenalkan dulu. Ada 4/3 ya, 4/3. Ada jadi ada 4 lubang, sorry ini 4/2 ya. 4/2 ada 2 lubang, 4 lubang 2 bagian ini. 1, 2, 3, 4 ini lubangnya. 1, 2, 3, 4 2 bagian berarti 4/2. Kalau 5/2 berarti apa? 5 lubang 2 bagian. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2 bagian. Ada yang 5/3 berarti ada lubangnya ada 5, kotaknya ada 3 ya. Dan perlu kita perhatikan terutama arti dari lubang. Ini lubangnya nggak ngarang ya. Lubang 1, nah ini mungkin perlu dicatat kalian ya. Lubang 1 ini adalah lubang yang dari pressure, biasanya dari kompresor, dari sumber udara. Sedangkan lubang 2 ya 2 dan 4 ya, karena mungkin bisa 2, kalau ini kebetulan cuma 1 ya, jadi 2. Seperti namanya nih, lubang 2 dan 4 ini yang nanti akan masuk ke dalam aktuator. Ya, jadi yang 4 ini bisa masuk silinder atau mungkin masuk rotari ya. Dan ada namanya lubang 5 dan 3. Lubang 5 dan 3 ini silencer. Silencer itu artinya buangan. Makanya nanti dalam prinsipnya silencer jangan disambungkan ya, karena dia hanya membuang udara saja. Nah, ini arti dari direction valve atau arah dari valve ini ya. Nah, jadi kita ada yang 2/2, 3/2 ya, kemudian 4/2, 5/2, 5/3 dan sebagainya. Nah ini selain ini kalau tadi adalah kita belajar tentang valve. Nah, valve ini juga kan nanti akan digerakkan. Apa gerakannya? Ya mungkin dalam bentuk nanti untuk menggerakkannya pakai push button berarti harus dipencet. Ya. Kemudian atau mungkin dengan roll kayak limit switch berarti nanti kena kepala silinder maka dia akan dorong ya, seperti limit switch atau roll ya. Ada juga mungkin penggerakannya menggunakan listrik, berarti di situ nanti dilengkapi dengan solenoid ya. Atau juga mungkin dengan pressure. Nah, nanti makanya di sini ada metode penggerakannya ya. Ada yang sifatnya manual, mekanik, elektrik atau pneumatik. Manual apa? Berarti harus ditekan ya, diinjak pedal atau mungkin ditahan dengan ya, atau dengan ditekan berarti push button.
Ada mechanical ya, spring ya, per ya, ada button ya, button itu untuk didorong ya, ada yang bentuknya roll ya, roll itu seperti limit switch. Ada yang sifatnya elektrik ya, elektrik bisa solenoid atau mungkin proporsional solenoid ya. Proporsional biasanya ini nanti kalau sistem pakai PID ya. Kalau masih yang sederhana biasanya kita cukup dengan menggunakan solenoid ya. Ada juga yang pakai pneumatik, berarti pakai tekanan. Nah, ini adalah metode penggerakan ya. Nah, ini gambar fisiknya. Nah, kita ambil contoh direction valve. Ini kalau kita lihat ini adalah katup 3/2 ya. Ini 3/2 tetapi menggerakkannya dengan menggunakan tekanan. Nah, ini ya. Ada yang menggunakan solenoid, ada yang menggunakan push button dan lain sebagainya. Oke, ini gambar fisiknya. Perhatikan kalau ini ya. Ini adalah contoh katup 2/2 ya. Nah, perhatikan ini simbol kompresor. Nah, ini adalah simbol rotary atau wind motor atau motor angin ya. Mungkin Anda sebenarnya motor angin itu apa sih? Nah, kalau Anda ke AHM ya, bengkel AHM. Nah, ini kita bicaranya Astra ya. Bengkel AHM, Anda ada alat yang namanya impact. Impact itu untuk membuka menutup baut dengan menggunakan tekanan udara. Nah, untuk menggerakkan muternya itu namanya motor angin. Ya. Jadi mungkin Anda sudah tahu tapi nggak paham saja ya. Nah, ini coba perhatikan. Ini pressure, kalau tak kasih pressure dia akan tertahan di sini. Manakala buttonnya ini tak dorong, maka lubang ini akan bergeser sini. Cek. Nah, maka angin ini akan keluar nih. Ketika akan keluar, maka motor ini akan berputar. Ya. Ketika tak lepas, di sini ada spring, maka dia akan kembali lagi. Ini pindah, maka angin di sini akan tertahan lagi, maka motor akan berhenti. Berarti kalau gambar ini, kalau tak tekan katup 2/2-nya, maka dia muter, kalau tak lepas dia akan berhenti. Ini salah satu contohnya ya. Kalau gambar fisiknya seperti ini ya. Demikian juga yang katup 3/2 ya, sama 3/2. Cuma bedanya kalau tadi 2/2 ini tidak ada pembuangan, kalau 3/2 ada pembuangan. Jadi kalau namanya ini silinder, maka ketika dia mundur anginnya akan dibuang sini ya. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kita menggunakan ini ada katup ini ada silinder single acting, ini ada katup 3/2. Ketika ada pressure ya, pressure dari sini, apa yang terjadi? Pressure akan berhenti, sehingga ketika berhenti silinder ini tidak akan bergerak ya. Tetapi kalau push button ini tak dorong sehingga kotak ini masuk cekrek. Nah, ini dibuktikan apa di contoh ini, masuk sini cekrek, maka pressure ini akan keluar masuk ke silinder. Apa yang terjadi? Maka silinder ini akan bergerak. Sementara angin yang ada di sini akan dibuang keluar sini. Kalau tak lepas, nah di sini ada spring, dia akan balik lagi cekrek. Nah, angin yang di sini akan terbuang di lubang 3 ini. Kalau saya kasih angka, ini lubang 1 dari kompresor, ini lubang 2 yang akan masuk ke aktuator. Nah, ini lubang 3 buangan. Jadi ketika dia mundur, anginnya dibuang ke lubang 3. Nah, ini ya. Oke, ya. Nah, ini sekarang kalau kita melihat ini adalah valve-nya. Valve berapa? Nah, kita lihat valve-nya ada berapa lubangnya ya. Ada 3/2, artinya 3 lubang 2 bagian. Nah, kalau ini ada berapa lubang? Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti lubangnya ada 5. Bagiannya ada berapa? 1, 2. Oh, berarti bagiannya ada 2. Artinya apa? Oh, berarti valve ini adalah valve 5/2 karena ada 5 lubang 2 bagian. Cara kerjanya perhatikan nih. Pressure, nah kalau pada posisi ini ya, ini ada posisi kanan, taruhlah ini kanan, ini kiri maunya ya. Posisi kanan, maka pressure ini akan masuk sini. Dis. Angin di sini akan dibuang di lubang sini. Dis.
Kalau tak dorong, maka yang tadi posisi ini akan masuk sini. Jek. Nah, contohnya seperti ini. Berarti ya tadi yang pressernya larinya ke sini, sekarang pressernya lari ke sini. Maka ketika dorong, maka silinder ini akan dorong. Berarti akan maju. Angin yang di sini akan dibuang ke sini. Nah, ini katup 5/2 ya. Nah, kalau latihan ini tipe valve apa, penggeraknya bagaimana? Tipe valve-nya adalah 5/2 karena ada 5 lubang 2 bagian.